Ini alasan jaksa minta majelis hakim tolak eksepsi Putri Chandrawati di kasus pembunuhan Brigadir J. Namun sebelum kita lanjut, mohon luangkan jari Anda, untuk menekan tombol like, komen dan subscribe, agar kami lebih bersemangat menyajikan berita terupdate setiap harinya. Jaksa Penuntut Umum JPU Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan meminta majelis hakim menolak seluruh nota pembelaan atau eksepsi terdakwa Putri Chandrawati. Seperti diketahui, Putri Chandrawati merupakan terdakwa kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat atau Brigadir J. Menolak seluruh dalil eksepsi atau nota keberatan dari penasehat hukum terdakwa Putri Chandrawati, kata Jaksa Erma Normawati di Pengadilan Negeri PN, Jakarta Selatan, Kamis tanggal 20 Oktober tahun 2022. Jaksa menjelaskan alasannya menolak eksepsi Putri Chandrawati karena tidak berdasar hukum. Karenanya, patut ditolak oleh majelis hakim. Seluruh keberatan yang diajukan terdakwa dan penasehat hukum tidak berdasar hukum dan patut ditolak, ucap jaksa. Sebaliknya, jaksa meminta majelis hakim menerima surat dakwaan penuntut umum nomor register perkara PDM datar 244-JKTSL-10-2022 tanggal 5 Oktober tahun 2022 karena telah memenuhi unsur formil dan material. Menyatakan pemeriksaan terdakwa Putri Chandrawati tetap dilanjutkan berdasarkan surat dakwaan nomor register perkara PDM datar 244-JKTSL-10-2022 tanggal 5 Oktober tahun 2022, ujar jaksa. Menyatakan Putri Chandrawati tetap berada di dalam tahanan. Sebelumnya, kuasa hukum Putri Chandrawati menilai, penuntut umum mengabaikan keterangan psikologi forensik tentang kondisi mental Putri atas dugaan kekerasan seksual yang terjadi di rumah Magelang. Dengan pengesampingan fakta yang krusial oleh jaksa penuntut umum JPU, dalam surat dakwaan tersebut dapat mengaburkan peristiwa kekerasan seksual yang dilakukan Nofriansyah Yosua Huta Barat kepada terdakwa Putri Chandrawati, ucap kuasa hukum Putri, Novia Gasma, membacakan eksepsi di PN Jakarta Selatan, Senin, tanggal 17 Oktober tahun 2022. Dalam eksepsinya, Putri menyatakan, kekerasan seksual yang terjadi di Magelang sudah terkonfirmasi berdasarkan beberapa bukti. Bukti yang pertama adalah keterangan Putri yang telah disampaikan dalam berita acara pemeriksaan BAP tanggal 26 Agustus tahun 2022. Lalu, hasil pemeriksaan psikologi forensik nomor 056-EHPPF-APSIFOR-Romawi 9/2022 tertanggal 6 September tahun 2022. Kemudian, keterangan psikolog Reni Kusumo Wardani dalam BAP-nya tanggal 9 September tahun 2022, dan bukti petunjuk atas bukti tidak langsung circumstantial evidence, yang membuktikan kondisi Putri tidak berdaya di depan kamar mandi lantai 2. Dalam pemeriksaan oleh psikolog tersebut, didapatkan informasi yang konsisten dari Putri Chandrawati dan Ferdi Sambo. Didapatkan informasi yang konsisten dari Putri dan Ferdi Sambo. Menurut Putri Chandrawati telah terjadi kekerasan seksual tersebut merupakan suatu tindakan yang tidak diduga serta tidak dikehendakinya yang menurut Putri Chandrawati dilakukan oleh Nofriansyah Yosua Huta Barat, ucap Novia. Selain itu, berdasarkan pemeriksaan, ditemukan adanya kondisi psikologis yang buruk pada Putri berupa simptom depresi dan reaksi trauma yang akut. Dari integrasi hasil tes, tidak ada indikasi ke arah malingering atau tidak melebih-lebihkan kondisi psikologis yang dialami. Informasi yang disampaikan Putri Chandrawati yang menurut Putri Chandrawati dirinya mengalami kekerasan seksual oleh Nofriansyah Yosua Huta Barat berkesesuaian dengan indikator keterangan yang kredibel, ujarnya.
Pengabaian keterangan-keterangan tersebut oleh jaksa disebut mencederai aspek esensial surat dakwaan. Padahal, surat dakwaan merupakan dasar atau landasan dalam rangka pemeriksaan tindak pidana serta sebagai pertimbangan dalam mengambil keputusan oleh majelis hakim. Lebih dari itu, menyebabkan tidak tercapainya rasa keadilan bagi semua pihak, baik bagi terdakwa ataupun korban. Berdasarkan uraian tersebut, perlu dipertanyakan kenapa penuntut umum tidak menguraikan dan bahkan menghilangkan sebagian rangkaian peristiwa penting sehingga rangkaian peristiwa tersebut tidak utuh dan lengkap, ujar Novia. Nah, gimana menurut kalian? Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Jika ada salah kata mohon dimaafkan, karena kesalahan datang dari saya pribadi, yang tak luput dari salah dan dosa.